Mari kita melihat Alkitab kita mulai dari Roma pasal yang ke-6. Ini sudah biasa kita dengar, cuma saya ingin kita ingat kembali apa yang telah Tuhan buat. Roma pasal 6 ayat yang mata saya nggak bisa lihat, ke-17 sampai ayat yang ke-22. Bisa sampai 23 lah habis. Roma 6 ayat 17. Kita akan baca secara bergantian. Saya baca ayat ganjil dan semua yang lain membaca ayat genap. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ayat 22. Ayat 23 bersama-sama. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ini kita diingatkan kembali apa yang telah Tuhan lakukan. Semalam kan ada yang bertanya ya, apakah kudus itu sama dengan sempurna? Setelah saya kembali ke tempat tidur, saya berpikir, kalau Allah kudus, ya Allah memang sempurna ya. Iya, jadi kudus bagi Allah itu sama dengan sempurna. Tapi kita bukan lahir sempurna, kita bukan lahir juga kudus. Dari sejak kandungan ibu kita sudah dikandung di dalam dosa. Gravitasi dosa itu sudah ada, walaupun seorang bayi belum bisa melakukan perbuatan dosa, tapi bibit daripada dosa itu sudah di situ. Dan ketika usia makin bertambah, maka makin makin bertumbuh juga dia. Dan akhirnya tanpa diajari semua, kita akhirnya ditarik terus kepada dosa itu. Ya. Dan ada lagi pula musuh yang lain, iblis ya, yang berusaha untuk mempengaruhi kita. Seperti mempengaruhi Adam dan Hawa. Ya, sudah bibitnya ada lagi pencobanya, keloplah sudah, ya kan? Ya, itulah sebabnya kita dahulu hidup dalam perhambaan dosa itu. Kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk melakukan kedurhakaan, untuk melakukan kecemaran. Tapi di sini tadi dikatakan syukur kepada Allah. Jadi kita diingatkan kembali ya, bagaimana kita bisa merdeka. Kalau kata merdeka diingat, ayat mana yang paling berkesan sama kalian? Yohanes 8 ya. Jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak itu maksudnya Tuhan Yesus. Jika Tuhan Yesus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ada ayat lain?
Satu ayat itu aja yang kita ingat. Kolose 5 ayat 1, apa isinya? Silakan. Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tapi di sini nggak nampak siapa yang melepaskan dari kuk perhambaan. Tapi kalau Yohanes 8 ini tadi nampak siapa yang melepaskan. Dulu kita orang yang ke gereja beragama tapi belum bertobat, belum terima Yesus, kita dengan usaha kita sendiri dulu mencoba untuk menjadi baik, menjadi kudus ya. Tetapi gagal. Iya. Lalu firman Tuhan yang mana lagi selain Yohanes 8 yang menolong kalian? Ya, sebentar ya. Yohanes 1 ayat 12 apa isinya? Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iya. Jadi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Di situ pun nampak kalau gitu ya. Siapa tadi yang diterima? Yesus. Berarti Yesuslah yang membuat ya. Iya, ada tadi kuasa, itulah kuasa Roh Kudus sebenarnya yang diberikan sehingga kita menjadi anak Allah. Tapi anak Allah, anak angkat Allah, anak adopsi daripada Allah, anak-anak Allah ya. Ada lagi tadi Kolose, silakan. Kolose 1:13 silakan dibaca. Iya, Allah ya telah melepaskan, setelah melepaskan memindahkan. Jadi tidak pada kerajaan dunia lagi, tidak pada kerajaan dosa lagi, tapi dipindahkan ke dalam kerajaan Tuhan Yesus. Jadi siapa yang mengerjakan? Allah yang mengerjakan. Allah melepaskan, Allah memindahkan ya ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ada lagi firman Tuhan yang lain yang menjadi berkat bagi saudara soal kemerdekaan atau soal kelepasan? Galatia 5 ayat 1 silakan baca. Iya, ada di depan ya. Iya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Bagaimana tadi? Kristus, iya, telah memerdekakan kita. Iya. Oke, 1-2 ayat lagi. Ada yang lain yang sudah merdeka di sini? Ayat mana yang memerdekakan kamu? 1 Korintus 6 ayat 20 silahkan. Iya, kamu telah dibeli. Siapa yang beli? Tuhan Yesus. Lunas dibayar kepada siapa? Jangan ada yang menjawab kepada iblis ya. Kita lunas dibayar kepada Allah. Iya, karena itu apa? Muliakanlah Allah dengan anggota tubuhmu, dengan tubuhmu. Oke, satu lagi terakhir. Ada? Silakan. Ayat mana yang menolong saudara untuk dimerdekakan? Ada lagi ayat yang lain atau semua hanya ayat ini yang Tuhan bicara kepada kita? Apa tadi? Oh, 2 Korintus 5:17 siapa yang ngomong itu? Joshua. Oh, silakan Jos. Apa ayatnya Jos? Oke, jadi siapa yang di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Apa yang berlalu itu? Kehidupan yang lama ya. Dulu ikut iblis, dulu ikut dunia, dulu ikut game kan gitu ya. Dulu ikut daging. Ya, sekarang di dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru memiliki tujuan yang baru, selera baru ya.
keinginan yang baru, goal yang baru, jalan hidup yang baru, cara hidup yang baru. Ya, jadi di dalam Kristuslah kita menjadi baru. Saya mau bagi satu ayat yang bagi saya, yang menjadi berkat bagi saya dari Ibrani 7 ayat 25. Yang tadi dikasih tanda, nanti kita akan kembali ke sana. Ayat ini yang lama gitu ya, berbicara kepada ibu untuk menolong. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25. Ibrani itu agak di belakang ya, sebelum 1 Petrus. Saya bacakan. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ia siapa? Iya, Yesus sanggup menyelamatkan setengah-setengah, 9/10 dengan sempurna, maksudnya seutuhnya. Iya, dia sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Kita memang tidak sanggup menyelamatkan kita. Kita tidak bisa membuat diri kita lebih kudus pun gak bisa kalau kekuatan kita sendiri. Saya masih ingat sebelum bertobat rajin gereja, saya pikir dulu itu bisa membuat hidup saya lebih kudus, lebih baik. Enggak juga. Iya, karena gravitasi dosa tadi belum kuasanya itu mati. Jadi oleh karena itu ya masih terus. Ya, apakah doa bisa membuat orang makin kudus? Kalau doa kita membuat kita makin kudus, itu kan usaha kita juga ya. Iya, iya. Kalau apa yang kita kerjakan sanggup mengubah kita, berarti itu adalah usaha manusia. Sementara keselamatan bukanlah usaha manusia, bukan hasil pekerjaan manusia. Itu hasil pekerjaan Yesus Kristus. Iya, dia sendiri yang telah memikul dosa kita, tadi membayar hutang dosa kita ya. Iya, dia sendiri memikul itu di kayu salib. Supaya kita yang percaya kepadanya beroleh pengampunan, beroleh kehidupan yang baru tadi. Beroleh hidup yang kekal. Iya, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Saya tidak bisa menyelamatkan saya dengan sempurna. Begitu juga dalam hal pengudusan ini. Allah yang kudus, ya, yang sanggup menguduskan kita, membersihkan kita dari dosa kita, mematikan kuasa dosa yang bekerja di dalam kita, yaitu kuasa iblis, ya, menghentikan pekerjaan kegelapan. Saat teduh kita tadi pagi, Yesus datang menghancurkan pekerjaan iblis. Iblis menuntun kita terus kepada dosa. Yesus menyetop itu supaya kita tidak lagi di bawah kuasa dosa dan kita tidak hidup terus di dalam dosa. Ya, jadi ada suatu kerinduan yang baru, hati yang baru, hati yang kalau dulu senang dengan dosa, sekarang hati yang jijik kepada dosa, hati yang mulai menyukai kebenaran, menyukai terang, menyukai kekudusan. Bahkan mendengar orang ya mengucapkan cakap caram pun rasanya sudah risih. Kuping ini mendengarnya. Tidak enak lagi melihat ketidakjujuran. Tidak senang melihat ketidakadilan. Ya, inilah yang terjadi. Perubahan yang Tuhan buat. Iya. Sebelum kita masuk ke Roma ini tadi, sekali lagi mari kita lihat satu ayat lagi dari Yohanes 10. Saya rasa ini semua hafal ini, tapi enggak apa-apa, kita lihat Yohanes pasal 10 ayat 28. Ini
biasanya dihafal mati nih. 10:28. Yohanes 10 ayat 28. Ini tentang keselamatan tadi ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Sekali lagi, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi kalau Yesus memberikan hidup kekal kepada kita, mengapa kita harus hidup suci? Kan sudah tidak bisa lagi tadi direbut dari tangan Tuhan. Iya, kan tidak bisa lagi, ya kan? Tidak selamat. Kalau gitu bagaimana? Biarlah aku melakukan dosa, karena toh keselamatanku tidak bisa hilang, gitu. Ada yang berpendapat begitu, bahwa boleh keselamatan tidak hilang, karena itu aku bisa hidup sesuka hatiku. Bisakah? Ada suara di sini? Menurut kalian bisa nggak gitu? Di suatu masa, di suatu tempat, aku pernah sadar, aku pernah jelas-jelas mengerti, Yesus tertikam di kayu salib oleh karena pemberontakanku. Dia diremukkan karena kejahatanku. Maka pada waktu itu aku datang kepada dia. Aku mengakui dosaku, aku terima Tuhan Yesus. Aku sudah punya jaminan masuk surga, gitu ya. Tapi setelah itu aku hidup sesuka hatiku. Bisa? Bisa? Ini laku enggak ini di surga ini? Iya. Mari kita kembali ke Roma pasal 6 tadi. Iya, di Roma pasal 6 ini sebenarnya pada ayat 15 ada sebuah pertanyaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Apa katanya jawabannya? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi nggak boleh begitu. Justru kalau ada orang seperti itu dipertanyakan, apakah dia benar-benar mengerti arti kematian Yesus di kayu salib? Apakah dia benar-benar mengerti arti kebangkitan Yesus dari antara orang mati yang memberikan kepada orang percaya hidup yang baru, hidup kebangkitan, hidup yang benar-benar telah dibaharui seperti itu. Berarti dia nggak ngerti itu. Masakan kalau ada seorang yang telah mati untuk kita, kita akan melakukan hal yang paling dibencinya. Dosa adalah yang paling dibenci Tuhan. Dia memang mengasihi orang berdosa, tetapi dia tidak pernah suka kepada dosa. Dia benci kepada dosa. Dan itulah sebabnya ketika orang terus berdosa, dia akhirnya juga bukan benci kepada dosa saja, orangnya pun kemudian dibenci oleh Tuhan. Iya, ada dua di sana. Dalam kasih ada kebencian. Kebencian terhadap apa? Kebencian terhadap apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika kita mengasihi anak kita yang salah, tentu kita nggak suka itu. Kalau kita nggak mengasihi, ngapain pun dia, ya sudah situ. Sukanya lah.
Iya kan? Karena tidak ada kasih. Maka kasihlah yang membuat orang tua mendidik. Iya, kasihlah yang membuat anak menerima didikan. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia tidak senang kita terus hidup di dalam dosa. Maka nggak mungkin kalau kita tadi sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, lalu cara hidup kita hidup maut. Nggak mungkin ya. Iya, sudah pindah dari dalam gelap ke dalam terang. Aku sekarang dalam kerajaan terang, tapi cara hidupku cara hidup gelap. Wah, ini nggak nyambung ya. Iya, ini jaga sembung bawa golok, nggak nyambung. Bang gitu ya, nggak nyambung deh. Iya memang nggak nyambung ya kan, nggak cocok. Masa sudah di kerajaan terang tetapi hidup dalam gelap. Iya, hidup di Singapura nyetir di sebelah kiri tabrak orang. Karena di negara-negara lain orang nyetir itu sebelah mana? Sebelah kanan. Di situ negeri kita hidup, ya maka kita itu ikuti kehidupan yang di situ. Ya, tapi kalau kita pergi ke Amerika nyetir kita sebelah kiri kayak mana? Ya sama juga ditabrak orang. Karena mereka juga main kanan. Iya. Jadi seperti itu. Ya, masa sih kita disuruh hidup dalam gelap? Padahal kita dalam kerajaan terang, nggak bisa. Suruhlah ikan terbang coba. Bisa nggak ya? Atau suruh dia berenang di darat. Dia akan makan mana? Megap. Akhirnya gimana? Mati. Karena memang bukan di situ tempatnya. Habitat orang percaya adalah hidup bersama Tuhan Yesus. Hidup dalam terang, hidup dalam kebenaran. Ya, itulah yang disebut hidup dalam kekudusan. Iya, jadi kita tidak bertobat langsung perfect gitu ya, jadi sempurna. Tidak. Memang ketika kita datang, kita disucikan, dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus. Kita disucikan oleh darah yang mahal itu. Iya, tapi ya, kita yang telah disucikan itu masih hidup di dalam tubuh yang belum dibaharui. Itulah sebabnya ada satu struggle. Akal budiku mau melayani Allah pasal 7 ya, tetapi tubuh jasmaniku ini masih ditarik dia. Karena itulah maka ada peperangan. Ada pertempuran secara rohani. Karena akal budi kita yang sudah dibaharui ingin melayani Allah. Roh kita yang sudah dibaharui mau memuliakan Allah, hidup bagi Allah. Dan tubuh insani ini, tubuh jasmani ini ya masih perlu ya dikuduskan. Supaya boleh dia juga melayani Allah. Ya, dalam budaya Yunani tubuh itu katanya jahat, karena itu menurut mereka tubuh tidak ikut diselamatkan. Tapi Alkitab tidak berbicara demikian. Tubuh ini juga akan dibaharui, tapi tidak sekarang. Ini akan dibaharui menjadi tubuh yang baru ketika kita sudah memperoleh kegenapan seluruhnya ya dari keselamatan itu. Ketika kita sudah di dalam tubuh yang baru, ya, maka tubuh itu bukan tubuh yang tidak berguna. Tubuh itu tubuh berguna. Makanya firman Tuhan tadi berkata, dulu kamu menyerahkan tubuhmu sebagai alat bagi apa? Bagi iblis. Iya. Ketika saya pergi ke Bali, saya lihat orang Bali itu ya, dengan tangannya mereka membentuk bunga itu sedemikian, taruh di kamar mandi, taruh di ruang tamu, taruh di antara pagar dengan rumah, taruh di mobil, bahkan kadang mobil dimandibungakan. Tangannya kan, iya, digunakan untuk itu. Pergi ke toko seperti itu juga, di toko pun sudah ada bunga.
Dan kalau kita mau membeli, kalau diperhatikan di bawah nanti tangannya itu bergerak kemana kita bergerak. Supaya apa? Supaya roh ya yang dia sembah itu akan membuat kita membeli apa yang dia jual. Aku karena itu nggak kubeli. Supaya jangan nanti dipikirnya roh yang sama dia itu memberi rezeki kepadanya. Kita dengan tangan kita, ya, dengan anggota tubuh kita melayani dosa, kita melayani iblis, kita melayani dunia ini. Bukankah dengan tangan kita, ya, kita ya melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, mari kita kembali ke Roma pasal 6 tadi. Syukur kepada Allah. Itu dulu. Dulunya kamu gitu. Dulunya? Pertanyaannya dulu? Dulu atau masih ada sekarang masih seperti itu? Aku masih seperti yang dulu gitu, masih? Iya, enggak lagi? Perubahan ajaib jadilah padaku sejak Yesus aku terima. Ini lagu atau kenyataan? Enggak ada orang. Lagu atau kenyataan? Kenyataan. Ini terpaksa menjawab kenyataannya. Atau memang faktanya kenyataan? Fakta. Fakta ya, berarti bisa dibuktikan. Bisa disaksikan dong kalau gitu. Kalau disaksikan kayak ditodong gitu ya. Iya, tunggu Bu, tunggu tanggal mainnya gitu ya. Ada waktu untuk bersaksi. Aturannya enggak gitu dong. Kapan saja kita bisa menceritakan. Kalau besar kita rasa perbuatan Tuhan itu, kapanpun kita siap untuk cerita. Inilah yang Yesus lakukan dalam hidupku. Jadi kita melihat di dalam kitab Roma itu hidupmu yang dahulu. Tapi apa yang membawa perubahan tadi ya? Pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Jadi firman. Maka kita tidak bisa mengabaikan firman. Untuk sampai kita kepada bertobat pun firman. Untuk kita bisa kokoh di dalam iman juga firman. Selain Yesus, selain darah Yesus, firman juga menyucikan. Ketika firman itu berbicara kepada kita. Masih ingat Mazmur dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Apa lanjutannya? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Maka hidup orang percaya tidak bisa lepas dari firman. Firman itu menjaga dia, itu memagari dia. Itu kalau pagarnya enggak jeblok ya. Iya, itu akan memagari dia. Inilah rel. Disinilah Tuhan mau aku hidup. Inilah yang Tuhan mau aku kerjakan. Iya, maka kalau ada orang sudah bertobat saat teduh bolong-bolong, tahu bolong-bolong? Tahu ya, apa itu bolong-bolong? Senin, Kemis gitu ya. Iya, ini bahaya. Makan aja coba 2 kali saja 1 minggu. Senin, Kemis. Selebihnya kayak mana? Puasa. Kurasa langsung kayak mana? Kurs. Iya, paling tidak kurs dulu lah. Kalau terus-menerus seperti itu, malnutrisi. Iya, kalau malnutrisi fisik kita berjuang kali supaya tidak ya. Ya kan? Siapa yang lupa makan di sini? Ada yang lupa makan? Dulu belum bertobat kalau main game lupa makan. Nonton pun lupa makan juga. Main Facebook pun lupa makan, itu dulu. Hari ini masih ada yang lupa makan? Hah? Iya, maunya 3 hari ini gak usah makan ya. Puasa 3 hari gitu ya. Siapa yang tahan? Untuk fisik kita gak mau malnutrisi. Lalu untuk rohani kita mau malnutrisi? Kalau kamu tidak menganggap penting
untuk mendengar petunjuk Tuhan tiap-tiap hari, itu akan membawa kamu menjadi malnutrisi secara rohani. Nanti berobat jalan, konseling kan? Atau rawat inap. Ini harus program khusus ini. Kalau terus menerus, iya, masuk ke ruang IGD, masuk di operasi. Syukur hidup, kalau enggak matilah. Iya, koma dulu ya. Jangan-jangan udah ada yang koma di sini. Diketok-ketok pun enggak sadar-sadar ya kan. Bangun, 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 bangun. Enggak bangun-bangun karena secara rohani dia sudah koma. Ini yang sini sehat rohaninya semua ini ya. Enggak ada yang setengah sakit berobat jalan tadi ya. Enggak ada yang rawat inap. Iya, kalau enggak baca firman Tuhan lagi udah rawat inap itu. Iya kan? Iya, kalau sudah enggak usah firman Tuhan. Samanya enggak baca dengan baca. Enggak IGD itu, udah IGD itu. Iya kan? Iya, apalagi kalau sudah tutupnya Alkitabnya. Taruhnya di atas lemari. Iya, disitulah kau berdebu. Ya, ini udah masuk emergensi nih. Sudah harus masuk ruang operasi. Iya. Saudara-saudara, fisik kita aja kita perhatikan. Masa rohani kita tidak kita perhatikan. Mentaati pengajaran itu tadi ya. Iya, yang membuat orang percaya itu akan berjalan dalam jalan yang benar. Ini yang menuntun kepada pengudusan. Mari kita lanjutkan. Ya, kamu telah dimerdekakan. Perhatikan kata telah. Ini yang harus kita pikirkan. Telah ini posisikah atau ya praktis faktanya memang sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Ya, dari demikian hal ini kita baca sama-sama 1, 2 ya. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya, jadi kita melihat di sini bagian daripada kita setelah Kristus mati untuk kita, setelah kita ditaruh hati yang baru, keinginan yang baru, cara hidup yang baru, karakter yang baru, tabiat yang baru. Tuhan mau supaya kita secara sadar, bukan pingsan, sadar menyerahkan anggota tubuh kita untuk dipakai Tuhan menjalankan kebenaran. Mata, ya makanya lihat apa yang kita lihat. Yang kita lihat ini akan membawa kita kepada hidup yang benar atau membawa kita kepada hidup yang lama. Iya. Seperti itu ya. Ketika kita mendengar, yang kita dengar ini kira-kira gosip atau apa ini ya, ini membawa kita kemana? Lebih dekatkah kita kepada Tuhan atau kepada dunia yang telah kita tinggalkan? Ya, apa yang kita baca? Ya, apa yang kita lihat dengan mata kita? Semua ya. Iya, tangan kita ini untuk apa sekarang kita pakai? Tubuh ini untuk apa kita pakai? Apakah kita memakai tubuh ini melakukan kehendak Allah? Karena ini tadi kalau benar baru inilah dibawa kepada pengudusan. Jadi pengudusan ini melalui ketaatan. Ketaatan kepada kebenaran hari ke hari. Maka semakin kita taat, semakin kita kudus. Semakin kita akan dipisahkan hidup bagi Allah. Masih ingat semalam kita seperti ikan yang hidup di laut.
laut bisa asin, ikan tidak asin. Kita hidup dalam dunia yang kacau, penuh kegelapan, penuh dosa, penuh kejijikan, segala macam kecemaran, kedurhakaan. Tapi kita hidup di tengah-tengah mereka, tetapi kita punya one mind, satu pikiran saja. Aku sudah ditebus oleh Tuhan, karena itu aku hidup untuk Tuhan. Harus sampai di sana. Kalau kita belum sampai di sana, kita akan diombang-ambingkan terus. Kalau kita belum sampai kepada satu keputusan, one mind ya. Dan one mind itu align ya, sejajar dengan pikirannya Tuhan. Apa yang Tuhan mau, kita mau. Apa yang Tuhan tidak suka, kita tidak suka. Kiranya Tuhan membaharui terus sehingga ini Tuhan senang, aku pun mau lakukan. Oh ini Tuhan tidak senang. Kalau Tuhan tidak senang, aku juga tidak lakukan. Ada seorang ibu dulu yang bertobat, lucu berhentinya merokok. Dia itu perokok berat. Kalau saudaranya datang ke rumah, itu harus bawa rokok. Kalau enggak, walaupun turangnya yang datang, disuruhnya pulang. Pulang kau katanya. Kenapa? Karena enggak bawa rokok. Ketika dia sudah terima Tuhan Yesus, apa yang membuat dia berhenti? Dia lihat gambar Yesus, kapan Yesus merokok ya gitu. Dia lihat semua gambar Yesus yang pernah ada di dinding orang atau di mana yang dilihatnya. Kok nggak pernah Yesus merokok? Oh Yesus nggak merokok, aku pun tidak. Stop. Iya, berhenti. Itu karena siapa ya? Karena kekuatannya? Karena doanya? Enggak. Tapi karena imannya kepada Tuhan. Tuhanku pun tidak merokok, aku pun tidak merokok. Hebat ya? Iya, jadi kita melihat itu menurut saya itu luar biasa itu. Bisa gitu ya kan? Pikiran Tuhan menjadi pikirannya. Dan akhirnya dia tidak suka lagi. Walaupun ada orang dekatnya merokok, ya biasanya kan perokok berat ini asapnya saja sudah mempengaruhi dia. Ini berasap pun nggak lagi mempengaruhi dia. Iya, saya nggak tahu kalau teman kalian di samping kalian di sekolah main judi, main game gitu ya. Kalian masih tertarik atau enggak ya? Gitu ya. Gimana? Sudah alergi? Alergi tahu kan? Apa itu alergi? Ada tahu alergi itu apa? Apa itu alergi? Kalau dimakan sesuatu yang kita alergi, apa akibatnya? Gatal ya. Jadi alergi dosa kayak mana? Asal berdosa kayak mana? Gatal juga ya gitu ya. Nggak nyaman gitu ya. Iya, pasti tidak merasa nggak at home. Iya, ini ibarat ikan keluar dari air ini. Dia nggak merasa at home di darat. 5 menit pun berjemur di rumput ya. Dia nggak merasa at home padahal 5 menitnya. Nggak apa-apa kan 5 menit. 5 menit pun dia nggak merasa at home. Dia bilang, aku nggak harus hidup di sini. Aku nggak di sini tinggalku. Di mana tinggalnya? Dalam air, karena dia memang ikan. Aku harus hidup di dalam Tuhan. Aku bukan di luar. Ya. Aku bukan di sini, enggak bagianku lagi ini. Sudah sampai situ ya. Yang bekerja ini ya, sudah sampai di situ. Oh itu uang itu bukan makananku. Ya saya sampai bilang dulu sama kepala sekolah saya, Pak, kalau saya terima itu nanti saya sakit perut, ku bilang. Iya, kalau orang lain ya matanya hijau aja, namanya uang. Walaupun uangnya warna merah, matanya hijau. Iya, tapi ketika ditawarkan, saya bilang tidak. Saya nanti sakit perut, Pak, sakit saya. Kalau ada yang bersedia memakannya, dialah makan, aku nggak mau makan. Terakhir saya ingat waktu saya masih mengajar jadi guru, kepala sekolah saya akhirnya bilang, dia jangan suruh berdosa. Jadi saya aman gara-gara Pak Kepala Sekolah. Karena Pak Kepala Sekolah bilang dia jangan suruh berdosa, nggak mau nanti dia itu katanya. Jadi yang berdosa suruhnya orang, yang nggak berdosa suruhnya aku. Ya aku senang lah.
Iya, kerjaan-kerjaan, banyak pun kerjaan, nggak apa-apa. Lebih banyak dari tanggung jawab orang lain, nggak masalah. Pokoknya asal jangan suruhnya aku berdosa lah. Dan memang kalau suruhnya aku memang nggak mau. Iya, walaupun dia kepala sekolah, tapi ya untuk sampai kepada seperti itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena kuasa Roh Kudus. Membuat dia takut menyuruh kita melakukan apa yang tidak benar. Iya. Jadi jangan suruh itu katanya. Dibilangnya sama staf tata usaha itu pun, sama wakil kepala juga. Yang bagian itu nggak usah, dia nggak mau itu katanya. Iya, itu saya lihat itu pun adalah anugerah penjagaan Tuhan. Mungkin itulah yang dimaksud dengan garam yang masih asin, yang tidak akan diinjak-injak. Kenapa? Karena masih asin, takut orang menginjaknya. Karena ini berguna. Karena mau didiskreditkannya saya nggak bisa. Saya berguna. Mengapa berguna? Karena Tuhan memakai di sekolah itu. Anak-anak yang dahulu misalnya ya gampang hamil gitu ya kan. Iya, setelah kita masuk dengar firman Tuhan, tingkat kehamilan, tingkat hubungan seks di antara anak sekolah ini berkurang. Saya nggak bilang berhenti. Ya, karena toh ada juga agama-agama yang lain di situ yang masih memakai pakaian yang saleh tapi perutnya berisi. Iya, kita kembali kemari. Ketaatan dari hari ke sehari itu menjadi kunci. Kalau mau lebih kudus, taat hari ini. Berarti kan kudus hari ini. Sempurna juga hari ini itu ya. Iya dong. Iya, karena hari itu nggak melakukan ya apa yang tidak benar. Dan juga pada hari itu aku hidup berguna, bukan bukan nggak melakukan apa-apa. Kalau Alkitab berkata tidak melakukan apa-apa malah jahat. Iya, karena seharusnya orang yang diberi Tuhan talenta itu mengerjakan talenta itu. Dan hamba yang jahat itu ya menyimpan apa yang diberikan kepadanya. Jadi diam tidak berbuat apa-apa bukan tidak dosa. Itu jahat. Iya, jadi kalau ada orang ditebus dia diam-diam saja, ya, dia hanya hidup bagi diri sendiri, jahat. Iya, jahat. Karena Kristus menebus kita supaya kita tidak hidup bagi diri, tetapi hidup bagi Dia yang telah mati untuk kita. Maka harus tetap kita pikirkan selain mengerjakan kerjaan kita, ya kerjaan kita ya memang harus kita kerjakan. Siapa di bumi yang nggak masak? Siapa di bumi yang nggak nyuci, yang nggak mengurus rumah? Siapa di bumi yang nggak bekerja? Yang sekolah, yang kuliah, yang kerja, semua mengerjakan itu. Tapi kalau hanya untuk itu saja kita hidup, jahat. Karena karunia yang ada diberikan oleh Tuhan pada kita, tidak ada kita fungsikan sama sekali. Iya, kita harus menyerahkan anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Kita harus menyerahkan anggota tubuh kita untuk dipakai oleh Tuhan. Mari kita lanjutkan sedikit lagi. Sampai mana tadi kita ini? 20. Oke. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Betul ya? Waktu kita masih di bawah kuasa dosa, nggak ada yang benar dalam hidup kita. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu. Kalian pernah menoleh ke hidup yang lalu merasa malu? Pernah ya? Apanya? Kok bisa aku gitu dulu ya? Kok gitu aku bodohnya ya? Gitu ya? Aku ajanya gitu, kalian enggak? Gitu ya? Merasa malu. Sekarang ada di sini yang bangga dengan dosa-dosa masa lalunya. Nggak ada orang sejahat aku. Aku yang paling jahat, gitu ya. Nggak ada orang sekeras aku, paling keras hati. Bangga pula deh dengan dosanya, dah. Iya, nggak ada di sini ya. Itu di tempat lain, di luar itu ya. Iya, bangga dia dengan, kami sempat dulu terbang katanya kan. Iya, nggak boleh menyebut nama Tuhan, tapi kami terbang, bangga. Seharusnya jijik. Tapi saya dulu, bapak udah saya kawin 3 kali, bangga juga saya. Sebelum mengenal Tuhan
Yesus. Setelah kenal Tuhan Yesus, setelah ngerti Roma 1, baru saya mengerti, Bapak, udah saya itu di bawah kutuk. Iya, sehingga dia terus kawin, nggak cerai pula itu, kawin cerai pun salah juganya, iya kan? Terus seperti itu yang sah, yang nggak sah nggak tahu aku berapa. Dulu kupikir laris sekali dia, keren gitu, Sinulinga gitu kan. Iya, akhirnya aku tahu terkutuk rupanya Sinulinga tadi, iya kan? Terkutuk, hidupnya gelap, hidupnya merugikan orang. Ya, seperti itu. Baik, jadi memalukan dia. Ayat yang ke-22 sama-sama 1-2 ya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi iman yang benar tidak mungkin tidak ada buahnya ya. Aku beriman, aku ke surga, buah pertobatan pun gak nampak, buah Roh Kudus gak nampak. Itu semua hanyalah menipu diri. Bukan saja menipu Tuhan, menipu orang lain. Itu menipu diri sendiri. Iya, barang siapa berkata dia berjalan dalam terang, tapi dia hidup dalam kegelapan, sesungguhnya dia adalah seorang pendusta. Sesungguhnya terang itu tidak ada pada dia. Iya, kalau kita hidup dalam terang, maka darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jadi kalau kita berjalan bersama terang, bersama Tuhan, kita akan terus disucikan, terus disucikan, terus disucikan. Menerima Tuhan Yesus satu kali, disucikan terus sepanjang hidup kita. Yesus kudus, dia sempurna, Allah sempurna. Tapi kita dikuduskan, kita dibersihkan. Ya, kita terus-menerus dibersihkan sampai kita mencapai apa yang menjadi puncak daripada ketaatan, puncak daripada terus hidup di dalam terang. Apa puncaknya? Iya, beroleh hidup yang kekal. Iya, semakin menjadi benar, semakin menjadi serupa dengan karakter Tuhan Yesus. Iya, dan ujungnya adalah kehidupan yang kekal. Jadi kalau begitu iman yang benar, ya itu harus diikuti dengan perbuatan. Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati, adalah sia-sia. Jadi kita harus menunjukkan bahwa iman kita itu benar. Lewat apa? Iya, lewat perbuatan kita. Mari kita lanjutkan sedikit lagi dari 1 Petrus 1. 1 Petrus pasal yang pertama. Iya. Ayat yang ketiga. Kita baca sampai ayat 7. Sama-sama ya. 1, 2, ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga
bagi kamu. Ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7 terakhir, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Coba lihat ayat yang kelima. Kalau ayat 4 ini saya rasa sudah kita mengerti ya. Iya, bahwa ada yang kita dapatkan, ya, yang tidak layu, tidak cemar, yang disediakan oleh Allah di sorga bagi kita. Ayat 5, khususnya di sana dikatakan, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia dinyatakan pada zaman akhir. Jadi apa yang memelihara orang percaya? Kekuatan Allah, ya, kepada kita. Ya, kita dikaruniakan iman, dan iman ini harus bertumbuh. Iman ini menuju kepada iman, menuju kepada iman, menuju kepada kesempurnaan. Dari iman yang basic, ya, dari percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Sang Pengampun dosa. Terus bertumbuh, kita percaya Dia akan memelihara kita. Ya, kita percaya. Pernah mungkin kita jatuh, tetapi Dia ketika kita datang kepadanya, Sang Pengantara itu, Dia mengampuni kita, Dia menyucikan kita dan memperbaiki lagi hidup kita yang sudah rusak. Dipelihara oleh Allah. Dipelihara Allah. Kalau bukan Allah yang terus memelihara kita, tidak bisa kita bertahan sampai kepada seterusnya. Semua kita akan stop di tengah jalan jikalau tidak ada kekuatan Allah memelihara kita, memelihara iman kita. Jadi sebenarnya iman ini yang terus harus semakin real, ya, semakin nyata bertumbuhnya, nyata juga di dalam perbuatan kita. Karena ada iman, ada perbuatan. Tidak ada iman, tidak ada aksi. Tapi kalau ada iman, pasti ada aksi. Walaupun tadi di sini dikatakan bahwa untuk sementara kamu akan mengalami berbagai-bagai pencobaan, kesusahan. Tapi ingatlah, semua itu supaya kamu memperoleh genuine faith, iman yang original, iman yang murni, iman yang tahan di segala keadaan, ya, iman yang kokoh, iman yang kalaupun angin badai datang tidak akan membuat surut, enggak. Apakah iman kita sudah begitu? Sakit, ya silahkan saja sakit kan tidak bisa hilang iman gara-gara sakit, atau asal sakit sudah nggak dikasihi Tuhan aku, iya kan gitu kah? Atau iman kita langsung bagaimananya, ya kan, sanksi terus, apakah Tuhan itu ada di situ, apakah Tuhan itu besar atau tidak? Ya, ketika mengalami masalah, ini kan anak-anak lagi ujian mahasiswa baru, ya. Bagaimana dengan orang-orang yang nggak lulus lewat jalur itu, ya? Saya kok udah lupa dunia pendidikan ini, ya. Ketika tidak lulus jalur undangan, ya kan? Bagaimana iman kita? Bagaimana? Ada di sini yang lagi baru tamat kelas 3, gimana imannya kalau nggak diundang? Nggak apa-apa, ya kan? Nggak jalur undangan, jalur lain.
Kalau pintu yang ini tertutup, Tuhan akan buka pintu lain. Kan gitu ya. Ini iman atau tidak? Memang sia-sianya aku beribadah kepada Tuhan ini. PA-nya aku selalu. Iya, berdoanya aku selalu. Dikirim ibu itu tiap pagi-pagi renungan. Ku baca juga kadang-kadang. Gak rutin ya, kadang-kadang gitu ya. Kalau sempat, ya kalau aku lagi mood, gitu. Kalau lagi mood aku, ya maaf ya Bu, walaupun ibu capek-capek buatnya nggak aku baca gitu ya. Ada gitu di sini. Akhirnya dia menjadi kecewa. Iya. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Maksud semua ini tadi adalah untuk memurnikan iman kita. Supaya tadi kita terus dikuduskan. Ya, kalau setan kayaknya kan tengking udah lawes. Diakui, ditinggalkan, selesai. Pengudusan yang lama saya rasa adalah pengudusan karakter. Karena karakter kita ini terbentuk dari kecil. Sudah sekian puluh tahun di situ. Mengubah sebuah kebiasaan itu jikalau Tuhan tidak menolong gak bisa. Makanya bangun pagi aja masalah. Lalap berantem sama mama soal apa? Bangun. Abi katanya, untunglah Abi cepat bangun ya kan. Iya, sudah bangun saya. Sudah doa, sudah saat teduh gitu ya kan. Iya, tapi kalau ada yang sempat, bibi ini panggil-panggilnya lagi aku. Masih jam 6 pun. Loh, matahari aja sudah terbit, burung sudah memuji Tuhan. Manusia yang diciptakan gak muji Tuhan, burung yang muji Tuhan coba. Nyanyi dia, trilili katanya. Pagi-pagi dia sudah memuji Tuhan. Iya. Tapi ada orang yang diciptakan Tuhan, nafasnya ditaruh Tuhan, ya kan? Udah ditebus lagi katanya dari darah Tuhan oleh darah Tuhan Yesus. Enggak trilili dia. Enggak bangun dia. Iya, kalau pemazmur berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk memberi berkat pagi-pagi. Saudara sudah kehilangan berkat. Kenapa? Karena udah menjelajah mata Tuhan, saudara masih masih tidur. Jadi berkat pagi-paginya leong. Kapan lagi dapat berkatnya? Berkat waktu malam lagi. Aku memberikan pada waktu malam. Malam gak tidur dia. Ngapain dia? Gak tahu nengok internet dia. Iya, jadi berkat malam hilang, berkat pagi hilang. Habislah. Apes. Iya. Ada orang gitu loh, malam. Saya kadang heran, ya kan? Masih ada suara-suara di malam hari gitu. Apakah karena orang ke kamar mandi ya, pikirku. Oke lah, ke kamar mandi kali gitu. Iya, tapi siapa tahu memang tidak tidur. Berkat malam, aku memberikannya pada waktu malam, kata Tuhan. Udah leong lah yang malam tadi. Pagi pun gitu juga. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang yang punya iman yang mau diberkatinya. Leong juga. Iya, nggak bahaya mah? Bahaya. Kalian nggak gitu ya? Ini semua kayak mana ini? Malam tidur, pagi bangun? Atau malam bangun, pagi tidur? Ada di sini kerja yang shift malam, tiap malam bangun, ya minum kerating daeng sampai sakit ginjal. Iya, lalu siang hari tidur. Iya, saudara-saudara, mari kita kembali kepada apa yang dikatakan Tuhan. Ayat yang ke-5. Bergembiralah. Bisa kita gembira? Akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi apa yang digembirakan ini? Karena ada harta di surga yang sudah disiapkan Tuhan, yang tidak layu, yang tidak binasa tadi ya.
Iya, itu seharusnya membuat kita sukacita. Lalu kekuatan dari Tuhan untuk memelihara sepanjang hidup ini loh, sampai mati. Bukan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tapi sampai nanti napasku ini habis. Ada kekuatan Tuhan terus. Iya, masih ingat bahwa Dia yang telah memulai. Dia yang akan melanjutkan. Filipi 1 ayat 6. Ini lompat-lompat ya, ini belum selesai. Filipi 1 ayat yang ke-6 supaya bisa kita lihat. Galatia, Efesus, Filipi. Iya, Filipi 1 ayat 6. Mari kita baca ini bersama-sama. 1, 2, ya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Iya. Jadi Tuhan nggak akan kerja tanggung-tanggung. Kalau memang saudara sudah dibaharui oleh Tuhan, ya, sudah mengalami kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, Dia akan meneruskannya. Dan kadang-kadang tidak ada cara lain untuk menguduskan kita selain melukai kita, selain mendidik kita, selain memukul kita, selain menghajar kita. Karena Tuhan mau, ya, kita dibawa sampai kepada kesudahannya untuk menetap bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Kembali ke Petrus tadi. Yang terakhir, ayat yang ke-7. Walaupun tadi ada duka cita, ya enggak apa-apa. Karena memang kadang-kadang berat juga lah pencobaan ini. Saking beratnya kadang-kadang mungkin ada juga di antara kita, seperti pengakuan kita semalam, ada yang jatuh, ada yang bangun. Iya, ada yang belum bangun, ada yang sudah bangun. Iya, tapi berharap tiap yang jatuh jangan lama-lama. Jangan kayak tahu, jatuh, retak, hancur. Maunya kayak bola pingpong. Jatuh lalu lompat lebih tinggi. Karena belajar dari pengalaman itu. Oh, ini begini rupanya. Aku bodoh selama ini. Ya, aku tidak mau seperti itu terus. Kita bisa menjadi naik kelas. Jadi kegagalan kita pun di situ turutnya Tuhan bisa bekerja untuk mendatangkan pengajaran bagi kita, untuk mendidik kita dalam seluruh kebenaran, supaya kita hidup di dalam kekudusan. Iya, jadi bukan yang baik saja bisa Tuhan pakai mengajar kita. Kegagalan kita pun bisa dipakai Tuhan untuk mengajari kita, untuk mengingatkan kita lagi. Untuk kita bisa melihat nilai ketidaktaatan itu kayak mana ngerinya. Saya sekarang sedang membuat saat teduh dari kitab Hosea. Ya, kita tahu bagaimana si Gomer itu. Siapa si Gomer? Istri Hosea, kayak mana rupanya dia? Mantan perempuan gak baiknya. Udah diambil dari sana, ya kan? Dijadikan istri terhormat, dipelihara, ya, diberi baju yang baik. Ya, dipelihara, semua dibuat baik. Tapi apa yang terjadi? Main cewek lagi. Main apa? Main apa? Oh, main cowok lagi. Dia cewek ya. Main cowok lagi. Lalu kayak mana? Terakhir terjual lagi. Tergadai lagi. Tapi datang lagi Hosea. Dibelinya lagi. Luar biasa kan? Inilah gambaran kasih Allah kepada manusia. Kita pun dari mana rupanya diambil. Lalu bagaimana? Jangan-jangan kita kayak Gomer lagi. Balik lagi. Iya kan? Tapi itu pun kayaknya belum Tuhan buang. Tuhan masih ambil. Ya, lalu kemudian memang ada waktu Tuhan mendiamkan. Supaya apa? Untuk apa dia didiamkan? Supaya sadar dia.
supaya dia ngerti artinya dikasihi itu seperti apa. Karena selama ini kasih itu merasa dia murahan. Padahal kasih itu tidak murahan. Kasih Allah tidak pernah murahan karena Allah sampai memberikan nyawa untuk kita. Iya, jadi kalaupun kamu dibiarkan menguji hatindunya itu, memurnikan hatindunya, supaya akhirnya lahir kasih kepada Allah. Ini dikasihi terus, ditolong terus, dipelihara terus, semua dilakukan Tuhan terus, tapi tidak tumbuh-tumbuh kasih kepada Allah. Tidak tumbuh-tumbuh. Ya. Tidak tumbuh-tumbuh kasih kepada Allah. Maka saya senang dengan Yohanes 21 itu ya. Bagaimana Tuhan bertanya kepada Simon Petrus. Simon Petrus pun pernah gagal. Iya, 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya, kalau saya buat kalimat saya sendiri, engkau ngeturah kekelengenduman bangku. Sudah tumbuhkah kasihmu kepada aku? Ya, setelah semuanya ini, setelah apa yang kulakukan untukmu, setelah aku mati bagimu, ya, setelah aku mengampuni dosamu, walaupun kau gagal aku mengangkat engkau, udah tumbuhkah kasihmu kepada aku? Tumbuhnya kasih kita kepada Tuhan, karena kasihlah yang membuat kita tidak berat untuk taat. Kasih membuat kita tidak merasa it is a burden gitu ya, heavy burden, ya, beban yang berat kali untuk ikut Tuhan ini gitu. Enggak, it is not a heavy burden. Untuk orang yang kita cintai, angkat goni itu dek, ya, bang salah ya, angkat goni itu bang gitu. Kayak mana sih abang? Ya dek, iya kan? Bapakku sakit ini, nggak ada obatnya, harus di apotek yang jauh-jauh itulah bang. Hujan pula deras. Dek, nggak apa-apa. Apa? Abang akan pergi ke sana mendayung sepeda. Karena pas keretanya lagi ban dalamnya bocor. Mendayung sepeda, ngos-ngosan dia, capek lah abang ya. Enggak dek. Kenapa? Karena cintaku tidak terbelah dua. Ya kan? Cinta membuat capek pun gak capek. Ya kan? Iya, kalau ada tumbuh kasih kita kepada Tuhan, enggaknya berat taat itu. Enggaknya berat cerita kekudusan ini, karena kekudusan ini kan berjalan bersama Tuhan. Ya, kekudusan ini kan berjalan bersama Tuhan di jalan yang Dia buat, yang baiknya untuk kita, bukan untuk mencelakakan kita. Ya kan? Iya, jadi jangan lagi takut untuk hidup kudus. Jangan. Hidup kudus itu hidup yang enak itu. Iya. Mengapa? Ya kalau kamu taat, kalau kamu kudus, nyenyak tidur tuh. Ya kan? Gak perlu kamu nepukin nyamuk. Bangun terus ya kan? Iya, hidup taat itu hidup bahagia. Iya, hidup bahagia. Walaupun tadi ada waktu sedih juga, tapi gak apa-apa. Kekuatan Allah tadi akan memelihara. Dengan iman kita tetap percaya. Dia tidak akan meninggalkan, Dia tidak akan meninggalkan. Kalaupun pernah jatuh, Dia tidak akan buang. Dia tidak membuang siapa namanya? Petrus. Dia juga tidak membuang Yunus. Yunus sendiri yang lebih suka mati daripada taat. Tapi Tuhan punya cara supaya Yunus melihat betapa besarnya anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya. Sehingga ketika dia sudah keluar dari perut ikan itu, akhirnya ketika Tuhan ngomong lagi, dia berkata, iya Tuhan, aku berangkat ke Niniwe. Iya, jadi Tuhan punya cara. Tuhan memiliki cara-cara untuk menundukkan setiap orang karena kasihnya.
Kalau dia nggak mengasihi, ya sudah, nggak kau pun bisa ku ganti dengan yang lain. Emang kau aja yang bisa dipakai. Untunglah Tuhan nggak kayak gitu ya. Sabar kalilah dia. Sabar kalilah dia terhadap kita. Maksud semua itu untuk memurnikan imanmu. Walaupun pada waktu ini mungkin ada berbagai duka cita oleh karena banyaknya pencobaan. Banyaknya hal-hal yang kita hadapi. Iya, tapi hal yang kita hadapi ini masih bisa nggak kita senyum ya? Pagi ini lebih terang senyumnya atau lebih berat lagi ya? Nggak nampakku, kacamataku ini agak buram ini. Iya, nggak bisa lagi kulihat kalau jarak jauh. Jarak dekat pun nggak kulihat, jarak jauh pun enggak. Iya, tinggal sebentar lagi aku kurasa. Iya, karena yang dekat pun harus bersihkan kacamata baru baca. Kalau di rumah lampunya di depan buku baru bisa baca. Kalau jauh gini udah nggak samar-samar kudah ayun due. Tapi untunglah Tuhan nggak lihat kamu samar-samar ya. Dia kenal, oh ini Ira, ini Leo, ini Jingga. Tuhan tahu. Tuhan tahu, tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Tuhan mau iman kita dimurnikan. Ya. Ya, kita baca ayat terakhir ini tadi ini menjadi penutup untuk kita. Ayat yang ke-7 ini sama-sama 1, 2 ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau bagian akhir ini senang kita ya. Beroleh apa? Senang dipuji, tapi bukan di bumi nih. Ini di surga nanti mendapat pujian. Beroleh apa lagi? Kemuliaan. Beroleh apa lagi? Kehormatan. Kapan? Pada hari Yesus menyatakan diri. Pada waktu dia datang kedua kali. Jadi sebenarnya endingnya luar biasa hebat ya. Iya, tapi kita berada. Ya, bukan pada ending, kita masih di tengah perjalanan. Hari lepas hari, mentaati pengajaran, sudah dimerdekakan, hidup dalam kemerdekaan, menyerahkan anggota tubuh untuk dipakai oleh Tuhan. Ya, ingat ada harta yang tidak layu, yang tidak sembar, yang tidak dapat binasa, juga tidak bisa dicuri orang, tidak bisa diambil dari kita. Iya. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan, bagi saya penghiburan yang terbesar dari ayat ini adalah, ada kekuatan Allah tadi yang memelihara, bukan kekuatanku. Walaupun aku harus bekerja sama dengan Roh Kudus, bekerja sama dengan Dia. Tapi kekuatan Allah, Allah itu sekuat apa sih? Iya. Allah itu sangat kuat memelihara kita. Kalau kita terus menerus percaya kepadanya. Ada lagu ya. Lewat lembah air mata aku percaya. Kayak mana lagunya itu? Firman-Mu ya amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Mulainya kayak mana? Ku percaya. Aku percaya. Kurang tinggi ya. Lewati lembah air mata aku percaya, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Remaja kita nggak tahu lagunya, jadi dia ketawa-ketawa.
Ya, jadi lewat lembah air mata masih percaya. Takutku kalau udah berurai air mata, bagaimana? Percayanya pudar sedikit. Iya. Tapi hari ini kita diingatkan, apapun itu, kemurnian kita Tuhan rindukan. Tuhan inginkan kita hidup dalam kekudusan. Kita hidup bagi Dia. Iya. Apapun itu percaya. Jangan pernah ragu. Kemenangan sudah terjamin. Kemuliaan, kehormatan, ya, harta yang tidak layu, tidak binasa di sorga. Itu sudah menanti kita semua. Iya, kayak mana? Senang ini? Senangnya? Walaupun berduka cita? Bagaimana? Ada duka cita sekarang ini? Iya, gak ada kalian berduka cita, cuma aku ya. Ya, ada juga, cuma gak bilang-bilang ya. Iya, lebih baik bilang ke sorga saja. Nanti tumpahkan semua sama pendeta, goninya terlalu berat. Kecuali gak bisa lagi, enggak, datanglah. Supaya sama-sama kita angkat ke Tuhan. Iya, baik, 15 menit lagi ada waktu, jikalau ada pertanyaan dipersilahkan.